Halo, Assalamualaikum teman-teman Derkar Vlog. Apa kabar? Semoga pada sehat keluarga. Jadi hari ini gue sedang ada di Glamour Auto Boutique di daerah Arteri Pondok Indah. Di mana di sini adalah showroom untuk kendaraan luxury dan yang paling gue suka di sini banyak pilihan kendaraan 4x4. Seperti misalnya di samping gue ini ada Ford Raptor dan juga GMC Denali yang menurut gue sangat luar biasa. Bahkan gue baru hari ini ketemu langsung. Nah teman-teman, tapi yang hari ini akan gue review adalah sebuah kendaraan dari Ford yang lebih spesial lagi menurut gue karena ini menjadi yang pertama di Indonesia bahkan di dunia. Nah, untuk apanya? Nanti kita akan segera bahas. Pertama, kita akan coba buat ngebuka dulu teman-teman. Kira-kira apa yang ada di balik sini? Kita coba reveal dulu ya. Oke, ini dia. Wah, sebuah Ford Bronco Sport right hand drive. Sebelum kita ngebahas mobil ini, gue akan bercerita dulu tentang sejarah dari Ford Bronco. Jadi Ford Bronco ini adalah SUV legendaris keluaran dari Ford yang sudah ada semenjak tahun 1966 sampai 1996. Tapi sayangnya setelah itu hilang dari peredaran di mana akhirnya Bronco selama 25 tahun itu vakum ya teman-teman. Dan baru kembali lagi di tahun 2021. Tapi semenjak hadir di tahun 2021, sekarang modelnya menjadi lebih bervariasi lagi. Ada Bronco yang 2 pintu, ada Bronco yang 4 pintu, dan seperti yang ada di samping gua, Bronco Sport 4 pintu. Jadi yang kedua, kita akan ngebahas tentang perbedaan. Sekarang muncul nih pertanyaan, Bronco dengan Bronco Sport, jadi sebenarnya bedanya itu apa aja? Kalau Bronco teman-teman, itu adalah sebuah SUV 4-wheel drive dengan sasis leather frame. Sementara kalau Bronco Sport, itu adalah crossover SUV all-wheel drive dengan sasis monocoque. Ya, jadi sebenarnya secara basic dari kendaraan tersebut menggunakan platform atau sasis yang berbeda ya. Dimana ya berarti peruntukannya kalau untuk Ford Bronco itu lebih cocok untuk kita ajak ke habitatnya yang off-road-off-roadan, bahkan sampai off-road yang berat. Tapi kalau Bronco Sport, karena dia merupakan crossover SUV, habitatnya adalah kombinasi perkotaan, di aspal, dan juga off-road yang light atau ringan. Pilihan mesinnya juga berbeda teman-teman. Jadi kalau di Ford Bronco, itu memang pilihan mesinnya cc-nya lebih besar dan lebih bertenaga. Sementara kalau untuk di Bronco Sport, pilihan mesinnya memang di bawahnya dari mesin-mesin Bronco. Cuma tetap hitungannya menurut gua nggak kalah powerful ya dibandingkan kakaknya yaitu Ford Bronco. Nah, satu hal lagi supaya teman-teman lebih bisa membayangkan dan membandingkan antara Ford Bronco dengan Bronco Sport, kalau kita ngomongin kompetitornya nih. Jadi kalau di Ford Bronco itu direct kompetitor atau kompetitor langsungnya adalah Jeep Wrangler JL, di mana mereka sama-sama menggunakan leather frame dan kategorinya merupakan SUV. Sementara kalau di Bronco Sport, direct kompetitornya adalah Jeep Compass atau Jeep Cherokee, di mana mereka semua itu sama-sama crossover SUV dan menggunakan sasis monocoque. Berikutnya, kita akan membahas tentang target market. Jadi kayak gue bilang tadi, kalau misalnya di Ford Bronco Sport ini, peruntukannya itu lebih ke untuk kombinasi on-road di perkotaan, dengan off-road di alam bebas, itu berarti salah satu target marketnya adalah orang yang mungkin emang pengen memakai kendaraan ini bisa di weekday saat kerja atau rekreasi saat weekend. Jadi cocok buat keluarga muda atau anak muda dengan teman-temannya yang pengen pergi untuk melakukan outdoor activity. Entah sekedar menikmati alam atau pergi bersepeda, mungkin mau motoran, atau dipakai untuk camping. Nah itu menurut gue cocok banget di Bronco Sport ini. Karena kembali lagi teman-teman, sekarang itu adalah era dari overland.
di mana semenjak pandemi kegiatan outdoor, terutama sama keluarga, itu jadi pilihan utama. Dan salah satu kegiatan favorit sekarang itu adalah pergi camping ke alam. Dan kalau menurut gua, Bronco Sport itu udah cocok banget. Kenapa? Karena sekarang juga udah banyak tempat-tempat camping yang tetap untuk kesananya jalurnya off-road, tapi nggak terlalu ekstrim. Itu dia kita kalau menggunakan kendaraan crossover SUV yang penggeraknya itu all-wheel drive ya, itu udah lebih dari cukup teman-teman. Berikutnya teman-teman, kita akan ngebahas untuk eksterior. Jadi di Ford Bronco atau Bronco Sport yang sekarang atau generasi ke-6 ini memang banyak mengambil bahasa desain lagi ke era awal Bronco di tahun 60-an. Seperti misalnya contohnya pada desain grill dan juga untuk headlights-nya. Jadi yang gue senang setelah dia ada puluhan tahun, rasanya kayak Bronco nggak begitu saja ngelupain ya heritage dari mobil ini yang menurut gue sangat legendaris, terutama di Amerika. Desain boxinya ini tetap dipertahankan lagi, karena mungkin juga sekarang era kendaraan atau SUV modern itu banyak yang mengacu lagi ke nenek moyangnya di awal-awal kemunculan. Selain desain mukanya yang menurut gue itu masih Bronco banget atau kembali Bronco banget, di beberapa bagian ini juga masih banyak yang kurang lebih memperlihatkan sebuah Bronco. Tapi tetap ada perbedaannya di yang Bronco Sport. Jadi kalau misalnya di yang Bronco, itu sifatnya untuk atapnya modular ya, dia bisa dibuka. Berikut juga dengan pintunya. Tapi kalau untuk yang di Bronco Sport, ini untuk atapnya dan pintunya emang udah fix, alias nggak bisa diubah-ubah konfigurasinya teman-teman. Terus yang ngebedain lagi mungkin karena dia emang lebih ramping, untuk over fendernya juga nggak benar-benar keluar, nggak seagresif yang ada di Bronco, tapi di satu sisi justru memperlihatkan sebuah SUV yang untuk perkotaan atau urban itu tidak intimidatif ya, melainkan cukup sopan untuk dipakai harian di keramaian. Geser ke belakang teman-teman, buat mengakses barangnya ke pintu bagasi, ini kita ada opsi untuk bisa memasukkan barangnya lewat kaca. Ya, jadi bagian kacanya bisa dibuka untuk kita memasukkan barang-barang yang mungkin sifatnya lebih kecil atau praktis. Selain itu, ada hal yang menurut gue juga nggak kalah menarik yang ada di bagian sini teman-teman. Jadi saat kita nongkrong mungkin dengan teman-teman atau keluarga, ada botol openernya di sini ya. Jadi udah tinggal tempelin aja botol ke sini, wah udah kebuka, langsung minum sama teman-teman sambil nongkrong ngeliatin alam bebas. Dan sekarang kita akan ngebahas tentang suspensi teman-teman. Jadi suspensi yang ada di Bronco Sport ini berbeda dengan yang ada di Bronco. Kalau di Bronco arahnya itu untuk penggunaan off-road yang berat atau ekstrim, tapi kalau di Bronco Sport dia konfigurasi suspensinya memang lebih untuk mengakomodir pilihan on-road dan juga off-road. Jadi untuk bagian depan, dia menggunakan sistem suspensinya MacPherson. Sementara untuk yang di bagian belakang, dia menggunakan sistem suspensinya semi-trailing arm. Jadi mobil ini full independent ya. Rasanya kalau full independent gini, kita udah tahu untuk kenyamanannya oke banget, untuk handlingnya juga oke banget, tapi kalau untuk kemampuan off-roadnya, cocoknya mungkin di level ke light atau easy sampai ke yang medium. Nah, kalau berikutnya gua ngebahas untuk ban dan velgnya, ini menurut gue juga nggak kalah menarik. Jadi untuk velgnya, ini sekilas emang terlihat kayak velg kaleng ya, velg besi teman-teman. Desainnya ini mencirikan velg-velg besi yang sekarang lagi ngetren, minimal di Indonesia. Tapi ini adalah velg alloy dengan ring 17, dan ini adalah velg yang memang menjadi pasangannya di varian Badland yang sedang kita bahas hari ini. Kalau untuk bannya, ini pakai Falcon Wildpeak dengan ukuran 235 dan tebalnya itu 65. Kombinasi menurut gue pas ya, nggak terlalu besar, tapi nggak terlalu kecil juga. Walaupun kalau nantinya dibandingkan dengan yang Bronco, itu baru terlihat bahwa ban ini hitungannya cukup kecil dibandingkan kakaknya. Dan berikutnya, kita akan membahas untuk interior. Oh,
ini gue masuknya ke pintu yang salah teman-teman. Soalnya sekarang setirnya kan udah dipindah ke sebelah kanan. Tapi nggak apa-apa. Gue akan ngejelasin dulu tentang convert dari left hand drive ke right hand drive. Jadi teman-teman, salah satu hal yang menjadi spesialisasinya dari Glamour Auto Boutique adalah menghadirkan mobil-mobil yang tadinya left hand drive tapi udah di-convert ke right hand drive. Jadi seperti misalnya Bronco Sport ini, dia itu nggak langsung dibikinin versi setir kanan dari Ford, melainkan dari Glamour Auto Boutique itu dia memasukkan kendaraan ini ke tempat konversi yang bisa mengerjakannya dengan baik dan juga proper. Dimana kalau gue lihat nggak cuma di mobil ini aja, tapi ada beberapa mobil juga yang ada di sekitar sini, seperti misalnya di depan gue sebuah F150 Raptor yang Hennessy Performance, itu juga convertnya proper banget. Jadi ada beberapa bagian yang sebenarnya bisa menjadi salah satu tolak ukur convertnya itu oke apa enggak. Kayak misalnya kalau pas kita duduk itu terasa lurus apa enggak, apa ada yang mencong-mencong. Terus juga dia semua diinstalnya ini kira-kira ada bagian-bagian yang ada selahnya atau mungkin goyang. Itu jadi satu penilaian apakah convertnya itu proper apa enggak. Tapi sebenarnya di balik itu, dia jauh lebih banyak hal-hal yang sifatnya krusial, kayak misalnya memindahkan untuk semacam rumah setir ya, atau misalnya rack setir gitu, yang tadinya dari kiri ke sebelah kanan. Ya, jadi faktor-faktor itu emang jadi salah satu penentu convertnya proper apa enggak. Sekarang kita baru menuju pintu yang benar. Oh ya, tapi sebelum gue masuk, gue pengen ngasih liatin satu hal yang menarik di sini teman-teman. Jadi ini namanya adalah Ford Security Code, di mana Ford memberikan kombinasi angka untuk kita bisa ngeset. Jadi kalau kita mau masuk, kita tekan dulu pin yang kita punya atau kita buat teman-teman. Cuma untuk sekarang ini kita bisa langsung akses aja ya, karena emang belum diaktifkan. Oke, bismillah, assalamualaikum. Kalau ngomongin untuk interior, yang pertama pengen gue bahas adalah desain dashboard ya teman-teman. Jadi desain dashboardnya yang ada di Bronco Sport itu berbeda dengan yang ada di Bronco. Kalau di Bronco, dia desainnya lebih mengotak, lebih terlihat besar, dan aksen bulky-nya itu lebih kuat. Jadi lebih mencirikan kendaraan truk khas Amerika. Tapi yang ada di Bronco Sport, ini desainnya lebih mencirikan sebuah kendaraan compact ya. Secara layoutnya lebih sederhana, bahasa desainnya lebih simple, tapi ya di satu sisi gue masih bisa melihat bahasa desain Ford di sini. Yang berikutnya, gue akan ngomongin untuk transmisi teman-teman. Jadi transmisinya ini adalah transmisi otomatis 8 percepatan. Tapi dia modelnya untuk memindahkannya bentuknya itu adalah sebuah dial yang ada di sini. Kemudian berikutnya, kita akan ngebahas untuk 4x4 system. Jadi walaupun Bronco Sport ini dia gen off-roadnya nggak sekuat yang Bronco, tapi menurut gua yang menarik adalah fitur untuk off-roadnya dia tetap disematkan yang menurut gua nggak kalah juga ya sama Bronco. Jadi dia sistemnya namanya adalah GOAT Modes, di mana GOAT ini GOAT artinya goes over any types of terrain. Berarti dia bisa melewati berbagai macam tipe permukaan jalan. Jadi kalau misalnya gue putar teman-teman, kita ada driving mode seperti yang biasa mungkin kita suka lihat sekarang, ada normal mode-nya, ada eco mode, terus ada yang sport mode-nya. Tapi di sini masih ada tambahan yang untuk off-road-nya juga teman-teman. Kayak misalnya untuk yang mud atau ruts, terus juga ada yang sand, dan juga ada yang rock roll. Jadi ini sebenarnya emang udah semakin banyak ya mobil 4x4 atau all-wheel drive yang punya terrain management seperti ini. Tapi yang gue suka adalah walaupun ini all-wheel drive, dia tetap 4-wheel drive itu bisa di-lock teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tahu perbandingan tenaga yang disalurkan ke depan sama yang ke belakang, kalau di all-wheel drive itu tidak bisa imbang. Nggak bisa 50% depan, 50% belakang. Biasanya kalau kita udah ketemu off-road yang agak lebih berat, itu menjadi sebuah kekurangan. Kadang-kadang tenaga itu tersalurkan ke roda yang salah, ke roda yang justru tidak membutuhkan traksi.
Tapi dengan kita bisa nge-lock 4-wheel drive-nya, 50% depan, 50% belakang, dia benar-benar bisa secara bersamaan muter semua. Jadi traksinya lebih maksimal karena keempat rodanya ikut mendorong mobil ke arah depan. Nah, selain itu, di varian yang Badlands ini, dia juga dilengkapi dengan locker belakang. Jadi untuk rear differential lockernya itu ada, kita tinggal pencet. Jadi untuk roda belakang, perbandingan putaran yang kanan dan kiri itu bisa 50-50 alias muter terus secara berbarengan. Sementara di sebelahnya lagi itu kita bisa matiin untuk traction controlnya, dan sebelahnya lagi dia ada semacam cruise control buat off-road ya. Kalau di Ford ini dibilangnya trail control, dimana saat kita pencet dia bisa merayap dengan pelan di permukaan off-road, dan mobil yang akan mengatur sendiri untuk gas dan remnya. Jadi kurang lebih kayak cruise control, tapi ya versi off-road. Next teman-teman, kita akan ngebahas untuk mesin. Jadi kalau untuk di Bronco Sport, itu tersedia 2 mesin kan. Tapi karena ini adalah varian tingginya, yaitu Badlands, dia menggunakan mesin yang 2000 cc, bukan 1500 cc yang ada di varian-varian bawahnya. Lebih tepatnya namanya adalah EcoBoost 2 liter. Jadi mesin ini adalah mesin bensin dengan menggunakan turbo, di mana dia turbonya itu jenisnya adalah twin scroll turbo. Dan dari Ford sendiri mengklaim sekarang ini mesinnya itu untuk torsinya di putaran bawah itu bisa lebih tendang atau lebih ngisi lagi dari sebelum-sebelumnya. Sementara kalau kita ngomongin mesin EcoBoost 2 liter ini, tenaganya kurang lebih sekitar 250 HP dan torsinya 375 Nm. Ya, berarti kalau kita bandingkan dengan kompetitor yang ada di kelasnya, ya boleh dibilang mungkin ini yang terbesar teman-teman. Oke, kayaknya mungkin teman-teman juga udah nggak sabar ya buat ngelihat Bronco Sport ini turun di jalan raya di Indonesia untuk pertama kalinya. Dan gue udah sempat melakukan pengetesan di tadi pagi, dan ini dia test drive-nya. Nah teman-teman, jadi kayak gue bilang, kalau Bronco itu peruntukannya lebih untuk off-roadnya yang berat, tapi kalau Bronco Sport itu peruntukannya kombinasi antara penggunaan harian di aspal dan juga off-road yang ringan. Jadi karena ini adalah crossover SUV, dia basisnya itu menggunakan sasis monocoque, di mana sasis monocoque seperti ini kenyamanannya bisa lebih didapat daripada di leather frame. Untuk bantingannya juga lebih enak, lebih nggak harsh gitu ya, lebih nggak keras. Walaupun kalau kita ngomongin ketangguhannya di medan off-road akan lebih baik di sasis leather frame dalam hal ini pada Bronco. Itu kalau kita ngomongin sasis. Lalu suspensinya, karena dia udah full independent di depan maupun di belakang, itu kenyamanannya juga makin enak lagi teman-teman. Karena kita ketahuin, kalau kaki-kaki atau suspensinya yang sistemnya independent, dia maka nggak cuma bantingannya yang bisa lebih nyaman lagi, tapi juga untuk handlingnya yang bisa lebih dapat yang superior lagi teman-teman. Itu dia makanya kalau kita lihat mobil-mobil sedan ya, atau dalam hal ini mobil sport atau yang lebih ke arah performance, itu udah pasti kaki depan dan belakangnya menggunakan independen semua. Tapi lain cerita kalau di Bronco yang dia masih menggunakan gardan solid di belakang. Itu karena orientasinya yang memang untuk kebutuhan off-road. Jadi di satu sisi emang yang lebih harus ditingkatkan atau diprioritaskan adalah ketangguhannya. Sementara untuk yang di Bronco Sport ini adalah kenyamanannya. Di mana kenyamanannya itu harus bisa balance antara untuk kita harian di kota atau mungkin lagi weekend ke alam. Mau sama keluarga atau teman-teman, kita aktivitas-aktivitas outdoor ya. Entah mau buat kita bersepeda, atau kita mau motoran, nikmatin alam sampai
mungkin camping bareng-bareng. Wah, seru banget sih. Yang kedua, teman-teman, gue pengen ngomongin untuk posisi duduknya. Jadi yang gue rasain, ini posisi duduknya cukup commanding. Jadi kita cukup jelas buat ngelihat ke bagian depan dan juga samping. Kalau kita ngelihat ke depan, selain menurut gue visibilitasnya oke, blind spotnya itu masih sangat bisa ditoleransi, cuma dari dalam nih ternyata terlihat sekali kalau kap mesinnya cukup jauh ke depan. Paling jadi kalau menurut gue, kalau teman-teman menggunakan mobil ini, mungkin yang perlu sedikit adaptasi lebih ke arah gimana kita mengukur kemoncongnya ya. Karena ternyata, begitu gue masuk di dalam dan nyobain Bronco Sport, rasanya, ini mobil lebih besar dari yang gue kira sebelumnya. Kalau dari luar, ya mungkin masih terlihat nggak terlalu besar, tapi kalau misalnya udah di dalam gini, moncongnya lumayan kelihatan jauh, teman-teman. Nah, cuma karena Bronco Sport ini tetap hitungannya dia adalah compact crossover SUV kalau di luar sana ya, atau mungkin kalau di sini masuknya medium, dia ukurannya masih sangat sopan, masih sangat masuk banget untuk di negara-negara Asia. Karena nggak kebayang nanti ya kalau misalnya kita pakai yang Bronco ya, bukan yang Bronco Sport, itu kita akan mendapatkan sebuah mobil yang terasa bulky, terasa beefy, di mana adaptasinya untuk kita pakai harian di perkotaan itu akan jauh lebih perlu effort ya. Ya mungkin nggak perlu effort yang terlalu gimana, tapi penyesuaiannya akan lebih ada ketimbang Bronco Sport yang ukurannya sama seperti banyak mobil crossover SUV yang ada di Indonesia. Selain itu teman-teman, karena mobil ini udah di-convert ke right hand drive, jadi gua menilai satu poin tambahan lagi, yaitu gimana? Apakah setelah di-convert rasanya bisa seperti factory work ya? Rasanya benar-benar seperti pengerjaan yang dilakukan oleh si factory brand itu sendiri. Karena kalau misalnya convertnya salah-salan, gue mungkin akan merasa kayak, wah duduknya rada miring nih. Atau mungkin di beberapa bagian terasa kayak barang-barangnya tuh kayak nggak kenceng gitu ya, kayak rada-rada kendor. Atau mungkin di beberapa bagian ada yang garisannya mungkin nggak ketemu gitu. Tapi so far yang gue lihat, dari visual mata atau dari gue ngerasain duduknya, semuanya terasa fit, terasa align. Jadi rasanya benar-benar kayak right hand drive-nya teman-teman, itu emang benar-benar dari Ford yang mengerjakannya. Dan yang terakhir teman-teman, mengenai mesin. Dan ini yang sebenarnya gue paling favoritin ketimbang dari beberapa bagian lain yang sebenarnya menurut gue oke, tapi tidak menjadi satu hal yang extraordinary ya, dimana sampai levelnya tuh fine aja. Tapi kalau ngomongin mesin, nah ini dia teman-teman. Jadi kayak gue bilang sebelumnya, mesin ini termaksud yang terbesar di kelasnya ya, dengan tenaga sekitar 250 HP dan torsi 375 Nm. Rasanya bener-bener pas gue colek sedikitnya pedal gasnya, nih mobil tuh langsung ada rasa ngejambaknya ya, langsung ada rasa si badan nempel full ke belakang jok. Bukan ke jok belakang tapi ya. Nah teman-teman, kalau kita ngomongin sebenarnya 250 HP ini, walaupun dia besar untuk di kelasnya, tapi emang nggak sebesar tenaga mesin yang ada di pilihan Ford Bronco. Cuma teman-teman, jangan salah nih, walaupun pilihan mesin di Ford Bronco yang sport ini lebih kecil, 1500cc dan 2000cc, tapi dari bobotnya, Bronco Sport itu lebih ringan hampir 700 kilo dibandingkan Bronco. Itu berarti rasanya 250 HP di Bronco Sport bisa jadi tuh rasanya seperti kalau di Bronco yang tenaganya udah di atas 300 HP teman-teman. Jadi menurut gue dengan 250 HP di mobil ini dan torsi 375 Nm itu ngebuat power to weight ratio-nya itu sangat oke banget. Jadi begitu gue udah ketemu jalanan yang kosong, yang gue pengen coba buat injak pedal lebih jauh lagi, wah, oke. Rasanya bener-bener adrenalin gue bisa ditumpahkan di Bronco Sport ini. Oke teman-teman, akhirnya selesai juga kita test drive Ford Bronco Sportnya.
secara overall setelah gua ngetes, yang gua suka pertama adalah mobil ini sangat fun to drive. Lalu juga dari posisi mengemudinya, untuk handlingnya, menurut gua sangat friendly banget ya untuk sekalipun orang yang nggak terbiasa bawa sebuah SUV yang tenaganya cukup besar. Nah, tapi sebenarnya satu hal yang gua paling amazed atau gua paling takjub sebenarnya adalah untuk konversi dari setir kiri ke setir kanannya. Jadi kayak gue bilang tadi teman-teman, kalau mobil itu di-convert dari setir kiri ke setir kanan, itu banyak hal-hal yang bisa menjadi mungkin juga sebuah bumerang ya. Dalam artian, kalau pemasangan atau instalasinya nggak benar, yang ada tuh mobil malah jadi nggak enak untuk kita pakai. Entah dari handlingnya, bisa juga faktor safety-nya, atau secara estetikanya. Misalnya, barang-barang yang menempel terlihat kayak tempelan yang bukan dikerjakan oleh pabrikan gitu ya, kayak ngerjain sendiri. Tapi yang gue amazed, di mobil ini konversinya itu seakan-akan emang udah keluar dari pabriknya, dia versi setir kanan. Dan tadi di awal-awal gue juga sempat bilang, mobil ini adalah yang pertama di Indonesia, bahkan di dunia, sebuah Bronco Sport right hand drive. Dan gue dari awal sebelum menyoba pun, gue juga udah sempat ngecek sampai ke bagian kolong untuk ngelihat bagian steering dan lain-lain. Emang gue sangka ini emang dari Ford-nya ngeluarin yang right hand drive teman-teman. Sebelum kita tutup teman-teman, pasti teman-teman masih ada beberapa pertanyaan yang kalian pengen tahu jawabannya. Pertama untuk harga dari Bronco Sport. Ya, jadi di hari gue syuting ini, memang untuk harga mobil ini masih belum rilis. Jadi nanti kalian bisa kontak ke Instagramnya ataupun ke nomor telepon yang tertera di bawah ini ya teman-teman. Dan yang kedua, kira-kira untuk yang Ford Bronco-nya, apakah bakal ada juga di sini? Jawabannya ya ada juga teman-teman. Dan pastinya nanti kita akan coba mengulas juga. Jadi nggak cuma untuk yang Bronco Sport aja, tapi juga untuk yang kakaknya, baik yang 2 pintu dan 4 pintu, segera nanti kita akan ulas juga. Ya, jadi untuk ketiga modelnya atau keseluruhan model dari Bronco itu akan tersedia di Glamour Auto Boutique. Jadi untuk detail lain yang kalian mungkin penasaran, kalian bisa kontak aja ya. Ya, paling mungkin segitu dulu teman-teman. Gue pengen ngucapin terima kasih banyak ke Glamour Auto Boutique yang memberikan gue kesempatan yang luar biasa untuk mencoba mobil yang banyak dinanti-nanti oleh orang di Indonesia ya. Karena itu dia, Bronco ini adalah sebuah SUV legendaris yang udah 25 tahun dia vakum, nggak ada kabarnya, dan di tahun lalu akhirnya dia kembali lagi dan cukup membuat heboh satu dunia, termasuk para pencinta 4x4 di Indonesia. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menghibur untuk kalian semua. Dan kita ketemu lagi di video The Car Vlog yang berikutnya. Oke, dadah. Assalamualaikum. Cak, bloopers. 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 Mesti gue bloopers pakai itu. Vespa itu. Ini aja yang gue masukin.